Hai. Selamat siang. Sampai berjumpa kembali bersama si Gundul dan juga RNB tentunya ya. Oke, seperti yang kita rencanakan dan kita jadwalkan, di kesempatan kali ini bertemu lagi bersama si Gundul. Walaupun Selasa kemarin juga ketemu si Gundul juga ya. Sekarang hari Kamis bertemu si Gundul lagi. Semoga tidak bosan ya. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat double coklat Christmas sus ya. Jadi basic dasarnya adalah kue sus, hanya saja nanti kelontongnya bikin rasa coklat dan isinya coklat ya. Jadi serba coklat ya. Sehingga nanti makanya disebut dengan double coklat. Oke. Nah, untuk bahan-bahannya dan nanti apabila ada pertanyaan seperti biasa ya, sampaikan saja. Nanti di belakang kamera sudah ada Pak Ari di sana untuk membacakan pertanyaannya. Oke. Nah, kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah bahan sus ya. Ini saya sudah siapkan. Di sini ada margarin. Kita menggunakan 70 gram untuk margarinnya ya. Kemudian ada susu cair ya, susu cair saya menggunakan 50 gram dan air kita menggunakan 100 gram. Kemudian di sini ada sedikit agak coklat, itu adalah saya menggunakan 1 gram untuk gula palem ya, atau palem sugar ya. Boleh pakai, boleh tidak, atau kalau misalkan tidak ada gula palem ya kita menggunakan gula pasir saja. Oke, kita langsung nyalakan kompornya. Nah, kemudian untuk bahan tepungnya saya menggunakan tepung protein tinggi ya. Saya menggunakan tepung protein tinggi yaitu ya 75 gram ya. Terus kemudian untuk coklat bubuknya saya menggunakan 5 gram ya. Nah, coklat bubuk yang saya pakai adalah coklat bubuk RNB ya. Jangan salah, RNB. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan di dalamnya itu adalah vanili. Kita ada tambahan vanili RNB ya. Nah, sambil menunggu ya, ini sambil kita aduk-aduk ya. Sambil kita aduk-aduk sampai benar-benar mendidih dan sampai benar-benar margarin ini benar-benar lumer ya, sampai lumer ya. Oke. Karena itu adalah yang menentukan nanti hasil akhir dari kue sus tersebut ya. Oke. Nah, kemudian saya sudah siapkan juga ada 2 butir telur ya, telur ayam ya, bukan telur dinosaurus gitu ya, telur ayam. Nah, kemudian saya juga siapkan baking powder RNB. Nah, baking powder RNB ini kita masukkan di akhir proses pembuatan adonannya. Oke. Nah, ini sudah mulai mendidih, sambil kita aduk ya. Pastikan benar-benar margarin itu sudah larut atau sudah mencair sempurna dan benar-benar sudah mencair ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, apabila sudah benar-benar mendidih, kita siapkan adalah tepungnya. Nah, ini adalah tepung protein tinggi dan juga coklat bubuk ya. Kita aduk jadi satu seperti ini ya. Boleh juga kalau misalkan mau diayak silahkan, jadi lebih bagus ya, untuk menghindari resiko menggumpal atau brindil ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah benar-benar mendidih ya, aroma susunya juga sudah keluar ya. Kemudian saya masukkan dan sambil diaduk ya. Nah, sambil diaduk sampai menjadi pasta ya. Cepat. Kemudian
kita matikan kompornya. Nah, kita aduk sampai tercampur menjadi satu pasta yang larut ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, aroma coklatnya, ya, coklatnya. Nah, gelap sekali. Kemudian saya akan letakkan di silpat ya. Nah, tujuannya adalah untuk supaya cepat dingin ya. Oke, cepat dingin, kita turunkan suhunya ya. Nah, kalau nanti sudah dingin, kita kembalikan ke pancinya lagi. Oke. Nah. Oke, ya, kita pastikan ya, ini jadi dingin ya, cepat dingin. Ketika dia sudah dingin, tapi jangan sampai dingin sekali ya. Jadi suam-suam hangat-hangat, suam-suam kuku juga itu lebih bagus ya. Nah, jadi ini kita perkecil ya, sehingga cepat dingin. Nah, kalau sudah ya, sudah beberapa saat, karena di sini juga dibantu oleh AC ya, jadi memungkinkan adonan ini cepat dingin. Nah, ketika dia sudah hangat kuku gitu ya, kita kembalikan lagi ke pancinya ya, ke pancinya. Masukkan lagi ke pancinya. Oke, kita masukkan lagi ke pancinya. Nah, setelah kita masukkan ke panci ini, kita masukkan ya satu persatu telurnya. Nah, usahakan memasukkan telur itu satu persatu ya. Jadi diusahakan campur dulu atau larut dulu, kemudian baru ditambah telur yang lainnya ya. Jadi jangan langsung semua telur masuk. Soalnya apa Chef kalau untuk satu-satu gitu? Ya, jadi kalau satu-satu tujuannya adalah untuk mempermudah campurnya. Kalau langsung banyak itu nanti kayak komedi putar. Jadi kalau diaduk itu jadi muter terus, jadi dia nggak akan cepat menyatu atau campur. Nah, kalau dia sudah dicampur seperti ini, nah seperti ini kan telurnya sudah larut sempurna. Nah, ini kita tambahkan lagi ya. Oke. Nah, ini saya menggunakan ngadonnya adalah setengah set ya. Boleh juga menggunakan mixer ya. Ketika mau menggunakan mixer boleh ya. Di ya. Ya, adanya. Ya. Jadi ketika kita mau menggunakan mixer juga boleh ya. Kami disupport oleh Signora untuk mixernya ya. Tapi karena ini cuma sedikit, saya menggunakan tangan saja ya. Mungkin sembari ngaduk nih Chef, ada pertanyaan dari Bu Nuke. Chef, kalau pakai tepung protein sedang ngaruh nggak Chef? Atau apa pengaruhnya atau apa bedanya mungkin ini Chef? Baik, pengaruhnya atau bedanya kalau kita menggunakan tepung protein sedang itu untuk kulitnya dia lebih cepat lemes gitu ya. Jadi cepat lembek gitu. Tapi ketika kita menggunakan yang protein tinggi, ini lebih kokoh ya.
Jadi lebih kalau misalkan pengovenan sedikit lebih panjang, nah atau pas nanti dia sudah matang kemudian kita turunkan suhunya, itu dia lebih crispy, lebih kriuknya, ya, lebih kokoh, ya. Jadi tidak mudah turun pes, ya. Nah, kemudian saya tambahkan ya baking powder RNW di akhirnya, ya, kurang lebih di 1 gram saja, ya, untuk setengah resepnya di sini. Nah, ketika sudah yakin bahwasanya tercampur sempurna, nah kemudian kita siapkan loyangnya, ya. Kita siapkan loyangnya, kemudian saya siapkan juga ovennya, ya. Nah, ovennya saya menggunakan oven listrik, ya, dari Signora. Tipenya adalah Madam Oven, ya, Madame Oven. Nah, di sini ada 2 rak, ya, di sana. Ya. Kemudian saya ambil loyang ukuran 30 x 30, ya, karena sesuaikan dengan dimensi oven tersebut, ya. Kemudian saya ambil piping bag. Saya ambil piping bag. Nah, saya menggunakan squid. Nah, tidak ada nomornya, ya. Pokoknya squidnya seperti ini, ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan bola ke piping bag. Oke, kita sisihkan. Nah, sambil saya nanti nyekuit, saya akan nyalakan dulu ovennya. Oke, saya kasih suhu 200, ya. Kemudian saya panasin dulu di sini, saya kasih timer 30, ya. Kemudian saya akan mulai untuk nyekuitkan, ya. Nah, ketika kita menggunakan oven yang seperti ini, saya menggunakan api bawah dulu, ya, panas bawah dulu. Nah, di sini ada panas bawah, ya, jadi panas atas bawah dan panas atas saja, ya. Jadi ini panas atas, yang sebelah atas, samping ini adalah panas bawah, ya. Terus kemudian yang bawah ini bisa atas bawah. Nah, ketika kita di rumah mungkin listriknya tidak memenuhi, ya, karena kalau 2 ini kan berarti double, ya, karena tegangannya kelihatannya sekitar 450 watts. Kalau kali 2 berarti kurang lebih 900. Ya, 900 itu berarti kan kalau kita yang rumah ini 900 kan ya terlalu pas, mepet gitu, ya. Nah, caranya adalah satu-satu, ya, dinyalakan. Oke. Nah, kemudian saya akan squeeze-kan untuk adonan di sini, ya. Oke. Nah, seperti donat, ya, melingkar. Ya. Untuk loyangnya mungkin perlu diolesin dulu nggak itu, Chef? Kasih margarin atau? Oh iya, iya pasti harus dioles dulu. Oh, Tari, ya. Jadi dioles dulu supaya dia nggak lengket, ya. Squid bintang, Chef. Nah, ini squidnya adalah squid kerang. Oh, squid kerang bunuke, ya. Cuman kalau mungkin kalau mau pakai yang bintang
Ya, kalau bintang nanti ada retak-retaknya, boleh juga, boleh juga. Nah, ini kalau bisa saya lihatkan untuk ujungnya ya. Ujungnya. Ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya. Nah, cara nyepitnya jangan ditekan ya, jadi biarkan dia jatuh kayak gini. Nah. Oke, ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, kita langsung masukkan ke oven, ya. Ini saya akan masukkan ke oven. Chef, ada pertanyaan lagi. Silakan. Dulu ya, dulu. Kalau pakai oven tangkring bisa nggak, Chef? Pakai oven tangkring bisa, Ibu. Ya. Jadi pakai oven tangkring pun bisa, tapi harus diatur kompornya ya. Jadi panas dari kompornya itu diatur dulu. Dan kalau pakai oven tangkring, nah Ibu harus panaskan dulu. Jadi panaskan dulu kurang lebih 15 menit ya. Pastikan nanti kita buka, pastikan tangan kita masukkan. Itu kalau sudah dia menyengat gitu, nah berarti itu sudah siap. Dan biasanya kalau yang di bagian atas itu kan ada bolong-bolongnya. Nah, itu ditutup aja, Bu, ya. Seperti itu. Nah, untuk waktunya berapa lama? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi ovennya ya. Jadi kita nggak bisa kalau untuk oven tangkring itu berapa menit gitu kan. Nah, karena apa? Dipengaruhi oleh besar kecilnya dari kompornya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sudah ngoven ya. Kita ngoven, kita tunggu. Nah, sambil menunggu ya, saya tadi sebelumnya juga sudah membuat, jadi kelontongannya nanti seperti ini ya. Kelontongannya seperti ini. Kalau sudah matang jadi kayak donat ya, kayak donat seperti ini. Oke, bolong. Atau mau dibentuk yang lain silahkan ya, itu hanya masalah bentuk saja ya. Kemudian sambil kita nunggu matang juga ya, saya akan mulai membuat flanya ya, flanya ya. Saya akan membuat flan. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan panci. Oke. Kemudian saya masukkan bahan-bahannya, yaitu adalah kita menggunakan ya 50 gram maizena RNB. Ya, saya menggunakan maizena RNB. Ya, maizena RNB. Oke. Nah, kemudian saya menggunakan tepung protein sedang ya, 25 gram. Kemudian saya menggunakan coklat bubuk RNB ya, coklat bubuk RNB. Nah, itu saya menggunakan 5-10 gram ya. Tergantung mau lebih pekat, mau lebih coklatnya lebih terasa, ya kita lebih banyak ya. Oke. Kemudian susu bubuk saya menggunakan 10 gram ya. Nah, jadi kita aduk dan juga ada sedikit garam di situ ya, dan juga vanili RNB ya. Nah, ini saya aduk. Oke, kemudian saya masukkan. Oke. Kemudian saya menggunakan gula palem dan gula pasir ya.
Ya, jadi ada 2 jenis gula. Nah, terserah mau full gula palem juga oke, mau full gula pasir silahkan. Ini saya kombinasikan aja, ya. Selera aja ya, Chef. Selera, ya. Nah, ini dipastikan antara gula, tepung ini menyatu ya. Jadi campur sempurna, ya. Ini kalau perlu adalah diayak untuk menghindari berbindil, ya. Oke. Nah, saya coba ayak dulu ya. Oke, saya ayak supaya nanti hasilnya lebih halus. Nah, ini hanya untuk memastikan bahwasannya yang berbutir ini, nah ini kita buang ya, atau kita hancurkan. Kalau gulanya pasti dia ya masih menggumpal ya. Nah, kalau sudah tidak ada, kita pastikan kita kembalikan ya. Kemudian mari kita mulai masak. Oke. Ya. Nah, kemudian saya akan masukkan cairannya. Nah, untuk cairannya sendiri, ini saya menggunakan kurang lebih di 375 gram untuk cairannya, atau sekitar 400 mili boleh lah ya. Jadi sesuai selera, kalau mau agak lembek ya dibanyakin, kalau misalkan mau sedikit kokoh ya dia harus dikurangkan untuk cairannya ya. Boleh juga kita menggunakan tambahan kuning telur ya. Nah, ini kita aduk di sini. Oke, aduk. Dipastikan tercampur. Oke. Nah, ini kemudian saya tambahkan perisa dark coklat. Nah, perisa dark coklat dari RNB juga ya. Jadi kemasannya juga enak di. Nah, ini anti tumpah juga. Kalau mau pakai tinggal tutup. Nah, ini bukanya juga gampang, flip gini ya. Jadi untuk hindari misalkan habis dibuka ya, kemudian dia tidak tumpah ya. Kemasan terbaru ya ini Chef ya, Ya, ini dari kemasan yang terbaru RNW ya. Kita selalu melakukan inovasi sesuai menjawab ya dari kebutuhan pelanggan. Iya. Maaf ini Chef, ada Ibu Latifah, maaf kelewatan ya, bisa kasih resepnya lagi Chef. Oke. Ya, jadi untuk resepnya jangan khawatir Ibu, nanti setelah live ini pasti akan kita posting. Tapi bolehlah kalau misalkan Ibu tidak sabar ya. Pertama, ini untuk apa dulu Bu? Untuk yang susnya dulu atau yang fla? Mulai dari awal kali ya. Ya. Oke, mulai dari awal itu saya menggunakan ya 70 gram untuk margarin ya. Kemudian ya 50 gram untuk susu cair dan 100 gram untuk airnya. Jadi tadi margarin ya 70 gram, kemudian 100 gram air dan 50 gram susu cair. Nah, itu kita masak sampai mendidih ya. Normalnya kayak kita membuat sus pada umumnya ya. Kemudian untuk bahan tepungnya atau bahan keringnya itu 75 gram tepung protein tinggi, mereknya apapun silahkan ya. Kemudian coklat bubuknya 5 gram. Coklat bubuk pakai coklat bubuk RNW tentunya ya. Kemudian ditambahkan juga setengah atau 1 saset boleh untuk vanili
RNB juga ya. Nah, kemudian tambah sedikit gula palem atau gula pasir boleh ya. 1 gram aja cukup ya. Oke. Nah, jadi caranya adalah air, margarin, dan sedikit gula tadi direbus sampai mendidih. Kemudian kalau sudah benar-benar mendidih, baru tepung ya, tepungnya itu dimasukkan, diaduk lagi sampai benar-benar tercampur sempurna, jadi kayak adonan pasta gitu ya. Nah, setelah itu kita tuang di satu tempat atau yang agak-agak lebar, datar gitu ya. Untuk apa? Supaya adonan cepat turun suhunya. Ya, ketika adonan sudah turun suhunya, sudah suam-suam kuku, kemudian telur dimasukkan satu persatu ya. Jadi kalau satu diaduk ya, sudah campur, baru yang lain ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah kita untuk mencampurnya ya. Kalau kita pakai tangan, biasanya kalau langsung semua telur kita masukkan, yang terjadi apa? Adonan itu muter terus gitu, tapi dia nggak nyampur gitu. Nah, akhirnya kan jadi capek gitu ya. Itu satu. Keduanya, ketika kita dapatnya telurnya itu besar-besar ya. Nah, yang terjadi apa? Kadang itu adonannya jadi lebih lembek ya, jadi kelembekan gitu. Nah, ini sudah mulai kental ya. Nah, ini sudah mulai kental. Pastikan sampai dia meletup-letup ya. Nah, itu berarti dia sudah matang. Kalau sudah meletup-letup ya, boleh pakai whisk seperti ini, boleh juga menggunakan spatula kayu ya. Pastikan dia meletup-letup ya. Nah, kemudian kita masukkan margarinnya. Oke. Kita masukkan margarinnya. Nah, bagi yang tidak masalah menggunakan rem, boleh ditambahkan rem bakar ya. Ya, sekarang kan juga ada rem yang halal kan. Nah, itu juga boleh ya, ditambahkan di sana. Jadi nanti aromanya kayak black forest gitu ya, Bu. Nah. Ini Bu Nuko mungkin lanjut tadi ya. Jadi, ya. Kalau pakai tepung kostat bisa untuk flannya. Oh iya, oke. Jadi biasanya kalau ada tepung kostat ya, custard powder. Nah, ini sudah seperti ini, Bu. Nah, caranya adalah, jadi total dari tepung tadi, itu kan tadi saya menggunakan 25 gram tepung terigu, 50 gramnya maizena RNB. Nah, caranya adalah, jadi semua 1:1. Jadi nanti 25 gram maizena, 25 gram custard, dan 25 gram adalah tepung terigunya. Tujuannya apa? Untuk memberikan atau mendapatkan tekstur yang lebih kokoh. Kalau kita hanya menggunakan maizena itu biasanya bening ya. Nah, ketika kita menggunakan custard, dia agak lembek. Nah, makanya ada unsur tepung terigunya sehingga dia lebih kenyal ya, jadi lebih kokoh strukturnya. Nah, seperti ini ya, Bu. Ini masih kondisi panas ya. Nah, kalau Ibu maunya nanti untuk flan ataupun susnya ini awet sampai besok pagi ya, jadi tidak cepat basi. Caranya jangan dimasukkan atau diisikan dalam kondisi panas ya. Jadi flan ini harus benar-benar dingin ya. Apakah tidak mengeras? Iya, pasti dia akan mengeras. Caranya adalah kita hancurkan. Kita bisa pakai blender bisa, atau pakai mixer ya, atau cuma diaduk-aduk ini. Tapi kondisinya dia sudah dingin. Nanti baru disekuitkan, itu akan lebih awet dibanding ketika kita nyekuitkan ini dalam kondisi panas seperti ini. Karena apa?
dia akan cepat basi ketika uap ini kan nggak bisa keluar, ya uapnya, ya uap ini nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Akhirnya dia membasahi kelontongnya, ya selongsongnya ini. Nah akhirnya kulitnya lembab. Nah akhirnya ini yang terjadi nanti jadi cepat basi, ya. Oke, nah saya tadi sudah bikin ya, yang sudah dingin ya, ini sudah dingin. Nah kalau misalkan dia agak mengeras, diuyel-uyel lagi atau dikocok lagi ya, sehingga nanti dia akan lebih lembek. Nah jadi kalau lembek itu seperti ini ya, dia tetap masih bisa keluar seperti ini, dia kokoh teksturnya ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kemudian saya akan mulai untuk mengisinya ya. Mengisinya caranya adalah dibelah. Nah, jadi memang sifatnya dari sus itu pasti dia akan kopong ya. Ini ada tonggak kopong. Oke. Nah, kemudian saya akan ya mengisi. Saya akan potong lagi di tengahnya. Oke. Satu lagi. Nah. Ya. Oke, kalau sudah saya sambil ngecek ya. Oke, belum. Ya. Oke. Nah, caranya adalah kita ambil yang dasarannya ya, bawah, yang paling bawah ya. Kemudian kita squeeze-kan seperti ini. Ya. Oke, kita squeeze-kan seperti ini. Nah. Kalau tidak ada squid ya kita bisa pakai yang polos saja ya. Jadi piping bag dipotong biasa ya. Nah, kelihatan jelas dari situ Pak Ari? Jelas. Oke. Nah, jadi posisinya seperti ini, kita taruh dulu ya. Satu lagi. Nah, apabila isinya tidak mau yang ini terlalu pekat gitu ya, boleh juga menggunakan istilahnya adalah diploma cream ya. Diploma cream itu adalah kombinasi antara krim ya, whipping cream dan juga flan atau pastry cream. Nah, kombinasi beberapa sehingga nanti mendapatkan satu taste yang lebih enak dan strukturnya lebih lembut ya. Oke. Nah, seperti ini. Mudah sekali bukan ya? Jadi sangat simpel. Oke, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutupkan di atasnya ya. Kita tutup di atasnya. Ini juga kita tutup di atasnya. Tapi jangan ditekan ya, biarkan dia agak sedikit kelihatan ya. Nah, ini untuk masalah besar kecilnya ini tergantung dari tangan kita, kebiasaan ya. Oke. Kalau tidak mau terlalu besar ya, itu kok kelihatan kayak kalau kita mau makan itu sudah kenyang dulu. Oke, dibikin lebih kecil ya. Tergantung dari tujuan, selera juga. Oke. Kalau sudah, kita akan topping ya, kita dusting dengan menggunakan dextrose RNB atau biasanya adalah gula donat ya. Nah, dextrose ini atau gula es atau gula donat, RNB juga punya dextrose ya. Nah, kalau dextrose ini dia tidak mudah basah ya. Ketika kita dusting di
donat itu kalau kita menggunakan dextrose ini dia tidak cepat basah, ataupun ya untuk putri salju juga boleh. Nah, ketika kita menggunakan gula halus itu biasanya kena minyak ataupun kelembapan nanti jadi hilang putihnya, jadi seperti salju yang mencair ya. Tapi kalau untuk yang dextrose ini dia lebih awet ya, warnanya jadi tetap kayak salju gitu, tetap awet ya. Kemudian saya ambil, ya kan. Nah, ini, oke. Nah, ini ya. Nah, ya, simpel saja. Oke. Kemudian kita akan hias dengan ornamen ya, yang ya mewakili Natal ya, hiasan Natal. Biasanya ada warna hijau, merah, kuning, dan biru ya. Nah, seperti ini saya akan coba ya, mulai dari sini. Oke. Saya menggunakan buttercream ini. Nah, oke. Nah, kemudian lawanan berbalik. Oke, seperti ini ya. Kemudian tengahnya kita kasih krim supaya nanti ornamen yang lain ini nempel. Oke. Nah, saya sudah siapkan untuk motif bunga ya, seperti ini. Saya tempel di sini. Tempel di sini. Dan tempel di sini. Oke, kemudian ini saya juga punya bunga merah. Tempel di sini. Tempel di sini. Tempel di sini. Nah, kemudian saya ada sedikit aksen biru, kita tempel aja. Oke, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita tambahkan logo RNB. Oke, inilah double coklat Christmas shoes ala si Gundul dan juga RNB. Oke, nah sebelum kita tutup masih ada pertanyaan kah di situ, Pak Ari? Jelas ya, semua jelas ya. Belum ada lagi. Oke, belum ada lagi. Nah, seperti ini sangat mudah sekali ya. Sambil saya cover ya, kita lanjutkan. Oke. Itu tadi untuk pembuatan double chocolate Christmas shoes ya, ala RNB dan si Gundul tentunya. Nah, sampai berjumpa lagi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan atau boleh layangkan kritik, komen atau pertanyaan ya, sehingga kami akan selalu ya untuk membenahi ya. Jadi untuk memperbaiki segala kekurangan dari kami ya, tetap stay tune di Karya Anugerah Jaya ya .rw. Setiap hari Selasa dan Kamis kita akan ada live ya. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan layangkan dan admin akan menjawabnya. Begitu? Sudah tidak ada pertanyaan, Pak Ari? Sudah. Ini saya cukup jelas diterima. Ini semuanya mudah dipahami resep hari ini. Oke deh.
Kalau sudah, oke, saya ucapkan selamat sore ya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dengan menu yang berbeda dan juga chef yang berbeda juga. Mungkin ada chef Lila, ada juga chef Kadabi ya. Oke, sampai jumpa, see you. Oke. Oke.